Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tidak lupa diingatan kita sejarah tentang Utsman bin Yahya atau Mufti Batavia di zaman perang, di zaman penjajahan Belanda dulu. Kalau versinya Rizik Syihab, Utsman bin Yahya itu seorang pejuang, pahlawan, dan dipuja-puja oleh Rizik Syihab setinggi langit. Tetapi masyarakat juga tidak bodoh ya. Masyarakat mencari kebenaran dan ditemukan ternyata di dalam buku sejarah nasional Mufti Batavia Utsman bin Yahya itu antek Belanda yang tugasnya menghambat perjuangan pribumi. Contohnya, kalau ada pribumi yang mau menyerang Belanda, ini baru rencana nih. Nah, si Utsman ini buru-buru membuat fatwa yang menguntungkan Belanda. Misalnya, fatwanya berbunyi begini, bahwa melawan Belanda atau menyerang Belanda hukumnya haram. Nah, dasar orang Indonesia dikasih fatwa begitu, ya nurut, langsung diam dan tidak menyerang Belanda. Seperti itu, terus-menerus. Dan nyabang juga di samping menghalang perjuangan pribumi, Utsman bin Yahya Mufti Batavia ini juga seorang mata-mata Belanda. Itu fakta sejarah yang ada di dalam buku sejarah nasional. Untuk itu yuk kita lihat videonya. Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama Muhyiddinnya tuh, disanjung-sanjung. Dia sangat loyal. Nih, saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Fasadalu hadzal kitabu min baladi Betawi fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashih as-sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Betawi al-muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah thumma inni ajabtu al-an irsalah hadhihi risalah aidan al-musamma al-wathiqa al-wafiyah a'raduha ilaikum litanzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Kata si Mufti, si Utsman, sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Utsman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda, ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa ini ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan bi anna tariqatal lati fashat fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikhu lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas dasar para mukibul itu otaknya jongkok membela mati-matian imigran Yaman. Habib Utsman bin Yahya yang dibawa penjajah Belanda ke Indonesia, faktanya memang seorang pengkhianat, yang bergaji 100 gulden per bulannya. Tugasnya adalah menghambat perjuangan pribumi dalam mengusir penjajah Belanda. Misalnya kalau ada pergerakan pribumi yang akan menyerang Belanda, maka si Utsman bin Yahya ini buru-buru mengeluarkan fatwa kepada pribumi. Katanya menyerang Belanda itu hukumnya haram dan bisa masuk neraka. Bagi kita pribumi, si Utsman bin Yahya ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Walaupun dibela mati-matian oleh si Rizik Syihab, katanya Utsman bin Yahya itu pahlawan. Kita sebagai pribumi wajib tidak percaya kepada bacotan Rizik Syihab. Maklum,
satu gerombolan. Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan, yaitu